Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan 5 kali ini, mata kuliah komunikasi dalam praktek kebidanan akan membahas tentang konsep dasar konseling dalam praktek asuhan kebidanan. Kita akan mempelajari beberapa hal. Di sini akan mempelajari tentang apa itu konseling kebidanan, tujuan dari diadakannya konseling kebidanan, fungsi kebidanan, perbedaan konseling dan nasihat, karakteristik, tugas dan tanggung jawab bidan sebagai konselor dalam praktik asuhan kebidanan, serta prinsip dasar konseling, dan juga hak klien dalam konseling asuhan kebidanan. Yang pertama, di sini ada definisi dari konseling kebidanan. Konseling kebidanan adalah pertolongan dalam bentuk wawancara yang menuntut adanya komunikasi, interaksi yang mendalam, dan usaha bersama antara konselor dan konseli. Konseli di sini adalah klien, konselor adalah bidan, untuk mencapai tujuan konseling yang dapat berupa pemecahan masalah, pemecahan kebutuhan, aturan perubahan tingkah laku atau sikap dalam ruang lingkup pelayanan kebidanan. Unsur-unsur dalam konseling diantaranya ada peserta, kemudian tujuan, dan hasil belajar. Tujuan konseling kebidanan diantaranya untuk dapat dilakukan pada setiap siklus reproduksi manusia, dari tahapan bayi sampai persalinan, nifas, hingga menopause. 5 tujuan konseling kebidanan. Yang pertama, membantu memecahkan masalah atau memfasilitasi coping. Dalam hal ini, klien nanti bisa mengambil keputusan secara tepat. Untuk yang kedua, membantu pemenuhan kebutuhan klien, yaitu diantaranya untuk memberikan dan menghilangkan apa yang menjadi tekanan atau mengganggu dari kesehatan mental klien itu sendiri. Kemudian yang ketiga, untuk bisa merubah sikap dan perilaku yang negatif menjadi positif, sehingga apa-apa yang merugikan klien jadi menguntungkan klien. Kemudian yang keempat, untuk meningkatkan rasa percaya diri klien yang mengalami permasalahan kesehatan reproduksi, biasanya cenderung menutup diri dari masyarakat dan juga keluarga. Kemudian tujuan yang kelima yaitu sebagai efektivitas personal, di mana akar masalah dalam seksualitas dan kesehatan reproduksi ini bukan sekedar masalah, kemudian akan ada konsekuensi masalah yang biasanya dinamakan dengan SKR, sosial dan medis, tidak hanya berdampak pada klien itu sendiri, namun juga pada anak-anaknya, pasangan, dan mungkin masyarakat. 4 fungsi konseling kebidanan. Yang pertama yaitu sebagai fungsi pencegahan. Pada fungsi pencegahan, ini merupakan upaya mencegah timbulnya masalah kesehatan, di mana di sini berkaitan dengan kebidanan dari tingkat pertama sampai tingkat kedua, dan dilanjutkan dengan tingkat ketiga. Kita akan membahas lebih detail terkait contohnya. Yang kedua yaitu fungsi pemecahan. Di sini fungsi pemecahan adalah upaya untuk membantu klien mengalami perubahan biologis, psikologis, sosial, culture, dan lingkungan yang berkaitan dengan kebidanan. Fungsi ketiga adalah fungsi perbaikan. Fungsi perbaikan dilaksanakan ketika terjadi penyimpangan perilaku klien atau pelayanan kesehatan dan lingkungan yang menyebabkan terjadinya masalah kesehatan, sehingga diperlukan upaya perbaikan dengan pelayanan konseling. Fungsi pengembangan yang keempat ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan upaya peningkatan peran serta masyarakat. Perbedaan konseling dan juga nasihat. Apabila konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara dengan teknik-teknik yang ada, kemudian dilakukan oleh seseorang yang ahli kepada individu atau kelompok individu yang sedang mengalami permasalahan dengan tujuan agar teratasi masalahnya. Sedangkan nasihat ini dilakukan dengan lembut dan sabar untuk meningkatkan perbaikan demi perbaikan, demi kebaikan orang yang dinasehati tanpa mengabaikan harga diri dari keduanya. Kalau nasihat, dia meningkatkan cara berpikir menjadi lebih baik. Kemudian di sini ada karakteristik tugas dan tanggung jawab bidan sebagai konselor dalam praktek asuhan kebidanan, yaitu beretikat baik, bersedia dan dapat hadir bersama klien, menyadari dan menerima kelebihan klien, menggunakan metode dan gaya konseling yang sesuai. Kemudian juga bersedia disentuh secara emosional, bersedia menjadi contoh bagi kliennya, berani mengambil resiko, dan bersedia belajar dari kekeliruan tanpa
mencela diri sendiri. Kemudian, tugas dan tanggung jawab bidan sebagai konselor ada tanggung jawab secara profesional, menjadi diri sendiri, kemudian jangan menyentuh klien, kemudian yang keempat yaitu terkait dengan pemimpinan dalam hal berdoa. Kemudian selanjutnya yaitu ada prinsip dasar konseling dalam praktik asuhan kebidanan, akan kita bahas detailnya. Yang pertama ada pendahuluan, inti, dan akhir. Akan kita bahas secara detail di dalam kelas. Kemudian untuk yang terakhir, ada hak-hak klien dalam konseling asuhan kebidanan yang perlu diperhatikan. Di sini ada 10 poin, yaitu konselor harus menghormati harkat pribadi seorang klien, konselor menempatkan kepentingan klien di atas kepentingan pribadinya, konselor tidak membedakan klien, konselor dapat menguasai dirinya, konselor memperlihatkan sifat yang baik seperti rendah hati, konselor terbuka terhadap saran dan pandangan yang diberikan oleh klien, kemudian konselor memiliki sifat tanggung jawab, konselor mengusahakan mutu kerjanya setinggi mungkin, konselor menguasai pengetahuan dasar tentang hakikat dan tingkah laku seseorang, dan yang terakhir, seluruh catatan tentang klien merupakan informasi yang bersifat rahasia dan konselor harus tetap menjaga kerahasiaannya. Demikianlah yang bisa kita bahas di pertemuan kelima. Kita akan bahas dengan mendetail di kelas di pertemuan di dalam kelas. Terima kasih.